Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan juga hadir dan istiqomah dalam menyaksikan ngaji online psikologi pada siang hari ini. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat Fatayat sebagai apresiator pada siang hari ini yang sudah hadir, yang hadir untuk menyaksikan secara langsung ngaji psikologi pada siang hari ini. Kita akan bahas pada siang hari ini mengenai awal masa kanak-kanak ya Bu, mengenai lanjutan dari kemarin yaitu perkembangan bermain. Kemarin kita telah bahas mengenai keterampilan pada masa kanak-kanak, kemudian perkembangan emosi dan juga perkembangan sosialisasinya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan bermain, yaitu perkembangan pengertian dan juga perkembangan moral. Mungkin sebelumnya kita akan mereview dulu ya pembahasan yang kemarin ya Bu ya. Nah, untuk lebih singkatnya mari kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Ibu Nyai Haja Ismatul Maula. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review tentang emosi dulu ya, yang kemarin sudah kita bahas. Boleh. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Fatayat, semoga masih semangat ya untuk Betul. belajar bersama, sharing Semangat. di ngaji psikologi. Utamanya kita membahas tentang golden age ya. Iya betul. Emosi kemarin sudah disinggung sedikit tentang masa throat shelter ya. Masa throat shelter atau masa tantrum ya. Ini juga banyak dihadapi oleh ibu-ibu, banyak dialami oleh anak-anak ini ya. Karena emosi ini juga merupakan dasar ya, di masa anak-anak awal ini merupakan dasar atau fondasi untuk anak belajar untuk mengungkapkan emosinya. Nah, ketika anak mulai belajar ini, kita juga harus bisa mengarahkan bagaimana cara mengekspresikan emosi yang baik kepada anak. Jadi kita misalnya dia nangis, marah, kita katakan bahwa oh, adik marah ya, adik kecewa ya, adik sedih ya misalnya. Jadi kita arahkan atau kita kasih tahu ke dia bahwa yang dia alami itu adalah marah. Bantu identifikasi gitu ya. Yang dia rasakan itu adalah sedih, yang dia rasakan itu adalah kecewa gitu. Jadi dia bisa mengungkapkan ketika dia merasakan kesedihan, Bu, adek sedih loh gitu, Bu, adek kecewa loh. Nah, itu dari kita. Jadi kita jangan membiarkan nanti juga paham sendiri, yang nggak akan paham dengan sendirinya kalau kita tidak pernah memberitahu. Jadi ketika anak merasakan dia marah, misalnya dia marah, jerit-jerit segala macam, adek marah ya, adek boleh marah tapi tidak harus dengan cara seperti itu. Mengungkapkan marah itu bisa dengan cara misalnya adek coba bicara baik-baik ke ibu, apa yang adek mau, pengennya gimana, kalau misalnya yang adek rasakan sekarang itu apa, marah atau apa misalnya. Nah itu diajarkan. Baru kemudian coba sekarang bisa nggak teriak-teriaknya, diem dulu, terus adek ngomong baik-baik apa yang adek inginkan gitu. Itu biasanya anak kalau sudah seperti itu dia kan bisa mengungkapkan, oh ada tuh pengennya tuh gini. Nah itu kita juga mendengarkan. Jadi jangan malah memicu emosi ya. Biasanya ketika itu terjadi, maka si ibu ini akan kepancing emosinya untuk ikut marah juga gitu. Ketika anaknya teriak-teriak, ibunya ikut kepancing. Nah, ini seharusnya tidak terjadi ya. Jadi
Justru awal-awal ini kita harus mengenalkan, ini loh marah itu begini, sedih itu begini, kecewa itu begini. Nah, kita juga harus ketika mengarahkan seperti itu jangan dengan nada emosi juga, harus dengan datar ya, atau justru dengan misalnya dipeluk dulu si anak gitu, dipeluk dulu terus dipangku. Coba adik cerita ke ibu apa yang dirasakan gitu sekarang. Kenapa sih kok ada jerit-jerit? Bisa nggak kalau nggak pakai jerit-jerit? Sekarang cerita coba sama ibu. Kadang-kadang dia marah seperti itu untuk melampiaskan rasa. Mungkin dia sudah meminta perhatian tapi ibunya masih tetap cuek misalnya, sehingga dari yang tadinya dia nangis, akhirnya dia teriak-teriak gitu kan, sampai mungkin tantrumnya lebih dari itu bisa ya. Nah itu jadi ketika anak marah kita peluk itu biasanya akan reda ya, terus coba digali apa yang dia inginkan gitu. Jadi ketika marah jangan kitanya marah lagi kemudian wah itu udah jadi berantem. Udah berantem dan berseteru itu udah nanti jadinya bapaknya turun tangan. Kalau ada di situ, Bu. Nah, kalau nggak ada ya sudah. Ujung-ujungnya emaknya juga bisa nangis itu nanti. Nah, anak ini juga marah itu ada beberapa hal yang membuat dia marah ya. Biasanya itu pertengkaran kalau misalnya bermain bareng ya. Kemarin saya sambungkan sama bermain. Bermain bareng sama temennya usia 2 tahun, 3 tahun itu masih soliter ya, atau bermain sejajar. Jadi kalaupun di situ bareng, itu tidak akan bermain dalam satu kelompok karena mereka memang masih belum bisa. Tapi paling tidak itu sudah mulai belajar untuk sosialisasi di situ. Nah, terjadinya pertengkaran itu biasanya karena rebutan mainan. Yang satu mainannya direbut sama yang lain. Nah, itu biasanya kemudian marah ya. Atau diserang anak ini biasanya. Tiba-tiba temennya mungkin dia nggak berani mengungkapkan kepengen minjem atau apa, tiba-tiba dipukul lah atau ditendang atau di apa gitu. Nah ini biasanya anak yang diserang ini yang juga akan marah gitu karena dia merasa nggak terima. Nah jadi kita juga harus bisa tahu kenapa sih dia marah seperti itu. Makanya kita coba untuk gali atau kita tanyakan ke anak apa yang dia rasakan, kenapa bisa seperti itu, karena anak juga biasanya akan menjawab. Nah yang terjadinya pertengkaran antara ibu dengan anak ini biasanya karena ibunya yang kepancing emosi, jadi nggak sempat menanyakan kenapa anak berbuat seperti itu gitu. Ya memang nggak mudah ya, apalagi mungkin dengan anak yang lebih dari satu itu, yang satu minta apa, yang ini ngamuk, udah pusing dulu dengernya. Jadi nggak sempat untuk konfirmasi ke anak apa yang terjadi gitu. Dan dimintanya kan anak yang marah ini ngertiin ibunya. Betul. Nah padahal dia sendiri kenapa begitu karena pengen di ngertiin gitu. Kemudian ada rasa takut ini juga ada ya. Awalnya anak ini belum kenal takut ya. Nah, kenapa anak itu ada yang penakut, ada yang enggak? Itu istilahnya bukan bawaan ya sebetulnya, tapi dia ngelihat dari lingkungan, belajar biasanya. Ketika si orang dewasa ya yang ada di sekitarnya itu kemudian mengekspresikan rasa takut dengan menjerit misalnya, atau dengan lari, dengan nangis. Nah, itu sebetulnya hasil imitasi biasanya. Itu ada penelitian kan yang dari ilmuwan itu bahwa sebetulnya anak kecil itu belum mengenal rasa takut. Tapi ketika dia dikondisikan itu akan mengekspresikan rasa itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh lingkungannya gitu. Karena anak itu kan peniru ulung ya. Maka ketika dia melihat sesuatu yang caranya kalau kayak gitu tuh takut, berarti harus jerit. Nah itu dia akan mengekspresikan itu ya sesuai dengan yang apa yang dia lihat gitu. Nah kita sebagai orang dewasa kadang tuh nggak sadar mengekspresikan rasa takut itu dengan menjerit gitu kan, karena lari. Begitu ditanya kenapa sih menjerit, ini spontan gitu kan. Refleks. Nah ini kan yang sulit kita kendalikan ya. Begitu kita menjerit ya otomatis anak itu kan merekam. Oh kalau kayak gitu tuh harus menjerit gitu. Padahal
Dan kita setelah itu kan nggak menjelaskan kenapa kita jerit gitu. Seharusnya kalau misalnya menjelaskan mungkin anak lebih paham bahwa oh tadi jerit itu karena kaget, oh jerit itu karena ini. Saya pernah mengamati anak kecil itu, jadi dia begitu dia melihat contohnya orang gede yang mungkin kalau kaget itu ada latah, nah dia tuh imitasi, iya. Jadi begitu, mama gitu. Saya tanya kenapa kayak gitu? Itu kan ibu juga kalau ini begitu. Loh, saya bilang anak ini, ya kan gak kaget nggak usah kayak gitu. Nah tapi dia melakukan itu karena memang imitasi itu tadi. Dia nggak bisa menempatkan kapan harusnya dia seperti. Kenapa orang dewasa begitu? Itu kan nggak setiap saat, tapi yang dia lakukan tuh hampir setiap saat gitu. Karena dia nggak bisa membedakan kapan saatnya harus menempatkan itu gitu. Betul. Nah itulah imitasi. Makanya kita mengekspresikan itu harus hati-hati gitu. Jadi anak panikan, anak kagetan, anak takut itu sebetulnya imitasi dari kitanya, dari orang dewasa yang ada di sekitar. Gak harus orang tua ya, tapi mungkin orang yang sering dengan dia, sering berinteraksi. Atau misalnya dari TV ya, dari tontonan itu juga bisa. Ya, anak-anak sekarang kenapa mahir-mahir main TikTok itu kan juga karena faktor imitasi kan. Nah, emaknya jarang ya, emaknya yang ngajarin gitu istilahnya, bukan nggak ada, jarang. Nah, ayo Sekarang kita belajar katanya. TikTok gitu. Nah, tapi jarang ya, mungkin ya ada, pasti ada, tapi jarang. Tapi kan tanpa diajarkan anak-anak itu sudah bisa dengan sendiri. Kenapa? Karena dia lihat di YouTube gitu. Nah, begitupun rasa ya, takut itu dari faktor conditioning itu akan membuat dia terbiasa untuk mengungkapkan seperti itu gitu. Contohnya ya itu tadi yang saya lihat itu latah tadi. Lawang anak kecil masa terus latah. Kalau nggak imitasi kan apalagi gitu. Sampai saya tanya, kenapa sih kok ngikutin kayak gitu? Nggak apa-apa. Menurut kamu itu keren atau bagus? Enggak. Nah, terus kenapa? Enggak apa-apa gitu. Ya mungkin ingin mengekspresikan apa yang dia dapat gitu tadi. Sampai saya, ya Allah sampai segitunya masa latah aja mau ditiru gitu. Atau mungkin pas latah pada ketawa, jadi dari situ dapat respon positif. Iya, mungkin dia menganggapnya bahwa caranya orang untuk pada bisa menyukainya gitu. Interaksi atau jadi perhatian itu dengan latah itu tadi. Sementara saya negatif gitu. Kenapa harus begitu? Nggak harus seperti itu. Dia kaget ke dia diem. Emangnya kenapa? Loh, kamu latah kayak gitu kenapa? Memang begitu ini bagus. Enggak, katanya gitu. Begitu saya tahu responnya negatif, itu dia langsung meralat, enggak bagus. Lalu terus kenapa kamu lakukan? Ya ternyata kalau saya lihat ya karena faktor imitasi itu tadi gitu. Ya mungkin dianggapnya lucu ya kalau anak kecil latah gitu. Jadi kan pada ketawa. Kalau anak yang suka ditakut-takutin orang tuanya itu juga. Nah itu juga jadi pengaruh, iya. Jadi penakut gitu. Iya, karena memang conditioning tadi, ya conditioning. Jadi pembiasaan, iya proses pembiasaan. Jadi nanti dikit-dikit tuh nanti ada setan. Iya, jangan-jangan ini. Nah, cerita-cerita yang mungkin tanpa kita sadari ya orang tua cerita misalnya itu nanti di gelap-gelap tuh ada setan loh gitu. Nah itu nanti akhirnya si anak itu persepsinya bahwa setiap gelap itu pasti ada setan gitu. Jadi di gelap itu dia nggak mau gelap. Kenapa? Ada setan. Siapa yang bilang? Kata ibu juga ada setan. Nah ini kadang-kadang saya gemes banget gitu. Siapa yang bilang ada setan? Pernah kali lihat setan gitu? Nggak pernah ya. Terus taunya dari mana? Katanya diceritain katanya kalau gelap ada setan. Aduh ya. Ini proses conditioning ini yang membuat anak itu juga mempersepsi akhirnya. Oh kalau gelap tuh identik dengan setan. Oh kalau sepi itu identik dengan takut. Nah ini yang membuat mereka tuh jadinya mempersepsikan bahwa hal-hal padahal mereka nggak tahu gitu sebenarnya kan apa yang terjadi. Nah itu tugas kita sebetulnya bahwa tidak setiap gelap itu identik dengan setan gitu. Ini kadang sulitnya kita memerangi stigma-stigma di masyarakat itu yang kayak gitu ya. Mungkin maksudnya bercanda atau mungkin maksudnya supaya anak itu nggak main sampai jauh malam gitu kan. Cuma kan caranya, jadi efek pembiasaan ini akan membuat anak jadi penakut. Sampai ke kamar mandi aja dia nggak berani. Kenapa? Nanti ada setan. Lah padahal kan nggak ada apa-apa. Anak yang awalnya berani sendiri bisa jadi tiba-tiba jadi penakut. Jadi
nggak mau kemana-mana sendiri, jadi tergantung harus dengan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar. Nah ini kan jadi masalah jadinya. Dari tadinya sudah anak ini sudah tidak tergantung, balik lagi ke tergantung. Betul. Gitu. Nah ini rasa takut ya. Kemudian cemburu, jangan dikira anak kecil itu gak ada rasa cemburu ya. Jadi bukan cuma dominasi orang dewasa yang memiliki rasa cemburu ini, anak kecil juga punya rasa cemburu. Nah rasa cemburu ini menjadi masalah ketika itu kemudian ada sibling rivalry itu tadi ya. Jadi kalau misalnya anak pertama kemudian dia mendapatkan adik, nah ini mulailah timbul. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, ini akan muncul sibling rivalry atau apa ya bahasa Indonesianya? Persaingan saudara, kecemburuan Kecemburuan antar saudara ya. Nah ini harus dipersiapkan. Jadi ini banyak banget kasusnya ya. Sampai ke kemarin yang terakhir itu yang saya tahu, anak kecil yang kakaknya dudukin adiknya atau apa? Bukan dudukin, jadi pakai bantal sampai meninggal adiknya, masih bayi. Nah ini kan berangkat dari julidnya tetangga atau orang-orang sekitar. Itu menurut berita yang saya baca kan kronologisnya, si tetangga tuh bilang, jadi kamu nggak disayang loh sama ibu sama bapak, mereka lebih sayang sama adik. Coba lihat, itu semuanya kan adik semua. Nah akhirnya si kakak itu nggak dikompori kayak gitu saja sudah mungkin merasa bahwa kok bapak sama ibu kok nggak merhatiin saya lagi, nggak memfokuskan ke saya lagi, apa-apa nanti dulu. Dari yang tadinya begitu dia minta langsung dipenuhi, kemudian harus ada jedanya, ini sudah ada timbul rasa kecemburuan, tiba-tiba dikompori sama si julid ini tadi. Akhirnya si bayinya itu ditutup pakai bantal sampai meninggal, yang ketahuan sudah meninggal. Nah ini kan tragis banget. Ya si tetangganya mungkin nggak ngerasa ngompori kayak gitu. Begitu anak ditanya, ya kenapa? Ya itu ternyata seperti itu. Nah ini kan kelihatannya sepele ya, tapi bisa berakibat fatal. Karena memang ada beberapa anak yang kecemburuannya itu tinggi, itu juga mungkin sampai berpikir untuk agresif apa. Sampai ada beberapa yang saya tahu sendiri gitu. Ada itu cemburuin aja ke sumur. Ada itu dibakar aja, ada itu digoreng aja gitu. Sampai seperti itu gitu. Kenapa kok adiknya dicemburin ke sumur? Biar nggak ada lagi adik. Adik kan suka rewel, kasihan itu mamahnya katanya gini. Ya mungkin karena nangis terus ibunya ngeluh capek dan sebagainya. Sementara ibunya nggak sadar gitu, mengungkapkan itu sampai si kakaknya dari tadinya berarti adik itu penyulit banget gitu, merampas perhatian dia. Bikin mama juga jadi susah gitu kan, karena harus ngerawat, harus fokus gitu. Itu sampai seperti itu gitu loh. Nah ini bukan hal yang sepele sebetulnya, jadi harus disikapi. Nah bagaimana caranya untuk mengurangi terjadinya sibling rivalry ini? Ini bisa kita persiapkan dari awal kehamilan sebetulnya. Jadi mulai diikut sertakan si adik ini ke proses pengasuhannya. Jadi mulai hamil pertama misalnya dikasih tahu, kakak nanti punya adik lo gitu, punya adik tuh lucu lo, nanti kakak jadi kakak itu harus begini. Nah itu mulai dikenalkan. Kayak misalnya sudah mulai kerasa detak jantungnya, coba kakak pegang ini detak jantungnya dede gitu. Nah nanti dia mulai, oh di dalam perut ibu ada ini ya, ada dedenya ya gitu. Nah nanti kalau udah lahir kakak bantuin bunda ya, nanti rawat adik, nanti main bareng, nanti ikut mandiin, ikut ini apa. Jadi diikut sertakan dari awal itu sudah dikenalkan bahwa dia akan memiliki tanggung jawab, dia akan ada temannya. Jangan ditakut-takuti tapi yang enak-enak gitu. Nanti kakak mainnya ada temennya loh, nanti nggak sendiri, nggak harus sama bunda, nggak harus sama ayah, tapi sama dede bisa nanti misalnya. Nah mulai ketika lahir itu lebih lanjut lagi, sudah ini kan, kak dedenya mau mandi loh, bantuin bunda yuk, bunda nanti nyiapin air panas buat mandinya dede, kakak ambil bedaknya ya, kakak siapin bajunya ya. Menurut kakak mana coba yang mau dipilihin buat dede bajunya, ayo kakak yang milih sekarang, mau yang mana warnanya gitu. Nah itu diikut sertakan, jadi dia merasa
oh ini juga tanggung jawab saya, oh ini juga harus saya lakukan untuk membantu bunda gitu. Akhirnya dari situ dia akan meminimalisir sibling rivalry ini gitu. Jadi diikut sertakan itu terus dari mulai awal kehamilan sampai sesudah kelahiran pun, ketika misalnya mau nyusu, ini adiknya mau nyusu, kakak bisa tolong bunda nggak ambilkan bantalnya buat ganjel dede nanti ini. Nanti kakak bisa nanti bunda yang nyusuin, kakak yang sayang ya, disayang dedenya. Nah itu bisa diikut sertakan di situ. Kita ibunya nyusui, kakaknya diminta untuk ngusap-ngusap kepala dedenya misalnya. Terus ibunya mencoba untuk dede cepet besar ya, nanti bisa main sama kakak, nanti anu. Nah itu jadi ikut terlibat itu akan membuat dia tidak ada sibling rivalry-nya, atau paling enggak kalaupun ada itu akan minimal gitu. Nah ini butuh waktu ya, bukan begitu dibilangin sekali terus anak itu ngerti. Itu butuh proses untuk bisa anak menerima bahwa dia akan punya adik. Terus kita juga coba untuk bahwa ada adik itu bukan berarti bunda sama ayah ini kehilangan perhatian ke kakak. Enggak, nanti kalau misalnya adik sudah lebih besar, pasti kakak juga akan jadi prioritas. Karena mau tidak mau si kakak yang tadinya jadi prioritas ketika ada adiknya, itu prioritasnya pasti akan pindah ke adiknya. Perhatian orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar itu pasti akan pindah. Mau tidak mau, suka tidak suka gitu. Kalau kita tidak pernah melibatkan, kita tidak pernah mengarahkan anak untuk bisa memahami kondisi itu, anak akan seperti itu. Itu karena kemarin juga saya cucu itu begitu, punya adik, ternyata adiknya itu kembar. Begitu adiknya yang satu nangis aja gitu dia marah. Yang satunya sudah diam, satunya ganti nangis terus. Kakak ini loh adiknya nangis, akunya lagi sibuk. Itu coba nongol di pintu, akunya lagi sibuk, ditutup lagi. Saya sampai ketawa tuh, sampai segitunya gitu. Nah ini kalau tidak dilibatkan itu akan lebih dari itu. Jadi kita juga harus memberikan pengertian ke anak gitu, bahwa kita tuh nggak akan beralih perhatian kita ke adik semua. Pasti kakak juga jadi fokus juga gitu. Apalagi mungkin ketika pertama kelahiran, semuanya menyambut gembira, kemudian semuanya banyak yang kasih kado. Ini biasanya kakak merasa tersingkir. Nah muncullah sibling rivalry itu dari situ. Kenapa semua kado tuh buat adik, buat kakak mana gitu. Saya kemarin ke cucu itu ketika lahir yang kembar, itu juga ya tetap harus ngasih sama yang kakaknya. Jadi adiknya dikasih, kakaknya juga. Kenapa? Karena begitu kita bawa, ini kado buat siapa? Itu sudah ditanya. Karena orang-orang pada bawa buat adik. Nah, buat adiknya semua. Ya orang lain kan jarang yang memahami bahwa kakak itu juga kepengen dapat kado. Nah kita yang keluarga harus yang lebih memahami. Ini pasti ada yang nengok nanti bawa kado. Ini harus dipersiapkan buat kakaknya gitu. Jadi kita tuh harus ekstra di situ untuk meminimalisir sibling itu tadi, bahwa ini loh kita kasih kado buat adik, tapi buat kakak juga ada loh ini. Kakak dapat kado juga, iya ini kado buat kakak. Udah senengnya setengah mati itu. Nah itu kita harus bisa memberikan perhatian lebih ke dia. Dan ketika misalnya si adik ini tidur atau tidak ada aktivitas dengan yang lain, kita mencoba untuk memaksimalkan bermain dengan si kakaknya ini supaya dia merasa tidak terabaikan gitu. Karena banyaknya kan orang tua itu mengabaikan itu karena memang sibuk untuk ngurusi bayi kan ada nangis, ada buang air, ada segala macam. Nah ini kan harus diurusi. Nah si kakak ketika dalam waktu yang bersamaan bisa jadi kepengen dapat perhatian ibu tapi lebih fokus ke adiknya. Nah ini kan dia merasa ibu sekarang beda ya, saya nangis pun ibu nggak peduli gitu. Itu merasa terabaikan. Nah ketika si adik ada jeda tidur atau apa, atau ada yang lagi gendong, nah kita fokuskan lebih ke kakaknya supaya tidak merasa terabaikan gitu. Jadi jangan kemudian kita juga karena faktor lelah ibunya
boro-boro ngurusin kakaknya, ngurusin adiknya juga udah capek banget. Nah ini yang akan timbul masalah. Iya. Atau kalau tidak seperti itu, kita berbagi peran antara ibu dengan bapak. Betul. Kalau si ibu itu sibuk dengan adiknya, bapak yang sama kakaknya. Kak, ayo kak kita main kak, kemana? Atau main apa misalnya. Jadi dia tidak merasa terabaikan walaupun si ibu sibuk dengan adiknya. Iya. Ini harus ngerti si bapaknya ya, ayahnya ini juga harus ambil peran. Karena nggak bisa ibu terus yang ambil peran gitu. Kalau sudah harus berbagi, ini nggak akan bisa adil lah gampangannya, karena memang dua perhatian dengan meminta perhatian yang sama antara adik dengan kakak, ibu nggak bisa milih. Atau kalaupun memilih pasti akan ada yang akan dikorbankan. Ya pasti yang dikorbankan kakaknya bukan adiknya. Nah ini makanya disinilah peran ayah sebetulnya. Jadi ayah ini juga ketika adik lahir itu harus sudah memiliki peran banget gitu. Jadi tidak hanya ibu yang harus mengarahkan, tapi bapak juga itu bisa sebetulnya di situ gitu. Nah itu sibling ya. Jadi kecemburuan itu ada ketika mulai ada tanda-tanda untuk sibling ini juga kita harus lebih waspada ya, karena bisa berlanjut nanti jadinya agresif si anak, terutama anak-anak yang introvert ya, yang pendiam, yang tidak mengekspresikan emosi, kelihatannya biasa aja, tapi tiba-tiba adanya dipukul, tiba-tiba adanya ditunggangi gitu kan. Banyak kejadian seperti itu, tangannya ditarik-tarik lah karena ngerasanya mungkin kayak boneka biar segala macam. Itu banyak kejadian sibling rivalry berangkat dari itu. Nah ini kita harus bisa tahu ya, orang tua, untuk terutama anak-anak yang pendiam itu jangan sampai timbul agresivitas karena kita tidak pernah menanyakan rasa yang dirasakan oleh si kakak, tapi tiba-tiba timbul kejadian-kejadian yang fatal seperti itu gitu. Jadi ini yang bahaya. Makanya jangan pernah untuk meninggalkan mereka berdua. Kak, tungguin adik ya sebentar, ibunya mau ke kamar mandi dulu. Itu bisa terjadi segala sesuatu. Jadi kalau mau meninggalkan mereka berdua, itu harus ada orang dewasa yang mengawasi. Karena kita nggak tahu apa yang dipikirkan kakaknya. Ya kalau adiknya sih nggak masalah ya, kakaknya ini kan kita, apa dia ada sibling sebelumnya atau enggak kan kita nggak pernah tahu. Yang tahu betul ibunya harusnya. Tapi banyak juga yang ibunya abai gitu, sehingga begitu ditinggal baru melek sedikit aja ternyata adanya udah digendong segala macam. Nah, jangan salahkan kakaknya. Harusnya kitanya yang lebih waspada, lebih memahami perasaan si kakak ini gitu. Nah, ini jadi banyak hal-hal yang tidak kita duga dari perasaan-perasaan yang seperti itu. Terutama anak-anak yang pendiam itu yang harus kita hati-hati banget ya, karena bisa ekstrim nanti itu ekspresinya. Iya. Itu bisa ekstrim banget. Saya ngeri kalau lihat kayak gitu. Ini masya Allah bisa sampai kayak gitu. Ibunya juga heran sendiri, kok bisa ya kayak gitu. Kenapa enggak? Wong dia memendam rasa, dan kita nggak pernah nanya gitu apa yang dia rasakan. Kadang nanya juga sulit dijawab ya. Harusnya kita pakai insting. Betul. Harusnya insting ibu itu lebih kuat kalau bisa fokus ya, tapi kalau nggak fokus ya tetap aja instingnya nggak jalan. Gitu. Karena memang insting itu kan, rasa itu harus dirasakan dulu. Iya. Nggak bisa selintas itu nggak akan kerasa. Tapi kalau kita kayaknya anak ini itu mulai jalan instingnya kalau ibunya mau fokus. Tapi kalau fokusnya terbagi itu sudah nggak bisa. Ini ya, jadi cemburu ini bisa seperti itu. Nah, anak-anak yang lebih pendiam itu ekspresi cemburunya itu biasanya dengan kemunduran perkembangan, mundur perkembangannya ke regresi ya, kalau di istilah bahasa psikologinya itu regresi. Jadi perkembangannya mundur ke perkembangan yang sebelumnya. Misalnya anak yang tadinya sudah tidak ngompol, ketika punya adik dia nggak pernah protes apa-apa, tapi tiba-tiba ngompol lagi misalnya. Banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti ini. Bu, kenapa ya anak saya tadinya sudah nggak ngompol, tapi ternyata sekarang kok jadi ngompol lagi. Diomongin kayak apa juga tetap aja ngompol. Sampai saya marahin, sampai saya pukul.
Dari kapan Bu? Sejak adiknya lahir ya, udah sudah itu sibling. Iya betul. Cuma dia tidak mengungkapkan bahwa dia ini ada kecemburuan ke adiknya. Bentuknya karena dia simpan, akhirnya mundur ke perkembangan yang sebelumnya. Itu kan sebetulnya dia minta perhatian dari apa yang dia rasakan. Tapi kebanyakan juga ibu-ibu ini nggak peka dengan adanya seperti itu, bahwa itu adalah bentuk protes anak ke ibunya gitu. Begitu kita ngobrol aja baru, oh ternyata itu tuh caranya dia ya mengungkapkan juga. Lah ibu sendiri pernah nggak nanya kenapa Kak ngompol lagi gitu? Iya sih ya, nggak pernah nanya gitu. Lah kan kita jadi nggak pernah tahu apa yang dirasakan sama dia. Akhirnya itu tadi balik lagi ke perkembangan yang sebelumnya gitu. Jadi ya ngompol mungkin, atau makan yang tadinya sudah bisa mandiri jadi minta disuapin lagi, atau perilaku apa ya, kayak sekolah misalnya, dari yang tadinya sudah bisa berangkat sendiri tiba-tiba minta diantar lagi gitu. Nah ini sebetulnya regresi ini ada sesuatu sebetulnya gitu. Jadi ketika dia sebetulnya sudah bagus perkembangannya, tiba-tiba mundur lagi, ini ada sesuatu. Ini biasanya dari sibling. Jadi yang harus diberesi ya sikap kitanya. Jadi harus tidak membedakan banget antara si kakak dengan adik gitu. Banyak kasusnya ini tanpa disadari oleh emak-emak, sibling ini banyak banget kasusnya. Dan mereka bingung, kenapa bisa begini anak saya? Ya bisa saja Bu, ibu aja protes ke suami kalau ada apa-apa. Cuma kan bentuk protesnya mungkin yang beda ya. Iya. Nah ini yang harus kita tahu, bahwa anak itu juga sebetulnya bisa protes. Jadi bukan berarti anak itu diam kemudian dia nggak bisa protes gitu. Itu adalah sebentuk protes. Dia rewel misalnya, biasanya berangkat sekolah tuh udah pakai baju sendiri, sarapan sendiri, berangkat sendiri. Ini kok tiba-tiba rewel banget, minta ditemenin, baju minta dipakein, makan minta disuapin, berangkat juga minta dianterin. Padahal nggak biasanya loh seperti itu. Tapi nggak ada yang mau introspeksi kenapa gitu. Apa saking mereka nggak paham ya, saya nggak ngerti. Tapi ini banyak kasusnya yang seperti itu. Kenapa ya Bu? Coba Bu kita ini begini baru. Oh iya ya ternyata ya. Oh itu tuh protes. La ilaha illallah gitu. Ya gimana mau anaknya nggak regresi, emaknya kayak gitu. Iya. Nah ini regresi ini banyak kasusnya ya. Nanti mungkin Mbak Hikmah juga akan melihat sendiri lah kayak apa. Ini kasus-kasus yang biasa dihadapi ibu-ibu dalam keseharian ya, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah bentuk protes anak, regresi ini. Dan kalau tidak ditangani, regresi ini akan berlanjut, jadi ketidaknyamanan, jadi insecure anaknya nanti. Itu juga bibit-bibitnya ya. Jadi ketika ada regresi ini harus segera ditangani sebetulnya, karena kalau berlanjut ya itu akan menjadi gangguan-gangguan yang lain. Dari mungkin tadinya hanya satu, akhirnya beberapa, akhirnya jadi berlanjut gitu. Ya mungkin untuk saat itu nggak masalah, tapi ke perkembangan selanjutnya itu kan bisa mengganggu. Benar. Gitu. Kemudian iri hati ini juga ada beberapa anak itu pastinya ya, ketika misalnya ngelihat mainan saja, si temennya itu punya mainan yang lebih bagus, pasti anak juga pengen. Benar. Bunda, kakak pengen deh mainan kayak itu. Nah, nanti lagi. Tanpa ada keterangan yang lain, hanya nanti lagi. Suruh sabar dan nanti lagi gitu. Tanpa ada keterangan. Kenapa sih kita nggak boleh punya kepengenan mainan yang bagus sama kayak temennya gitu. Nah, supaya rasa iri ini tidak mengerak ya, tidak nggak nempel terus sampai di kemudian hari ke tahapan perkembangan selanjutnya, maka kita juga harus memberikan pengertian ke anak bahwa ada keinginan untuk memiliki hal yang sama dengan orang lain, itu boleh, tapi kita harus tahu bahwa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kenapa kadang-kadang keinginan kita itu tidak bisa kita penuhi, kenapa keinginan itu bisa kita penuhi gitu. Batasan juga ya Bu? Iya. Ada batasan. Iya. Jadi anak itu paham, bisa diajak komunikasi tentang apa yang menjadi skala prioritas, mana yang tidak gitu, itu paham. Saya dulu dari anak saya kecil itu sudah saya komunikasikan itu. Jadi
saya ngomong ke dia bahwa kita bapak sama ibunya itu gajian tanggal segini, uang gaji itu untuk ini. Jadi prioritas itu bukan mainan, bukan berarti kita dapat duit itu bisa kita belikan mainan semua, karena banyak hal yang terjadi. Itu saya jelaskan ke anak. Jadi ketika dia punya keinginan, itu dia pasti tanya dulu, Bu, ini tanggal berapa? Kenapa? Tanggal 1 masih lama enggak? Karena dia tahu bapak Kalau ibunya gajian kalau tanggal gajian 1. tanggal 1. Kenapa? Kalau tanggal 1 masih lama, kenapa? Pengen punya keinginan apa? Pengen beli mainan ini. Kenapa mainannya? Karena memang saya komitmen sama dia, saya membelikan mainan kalau mainan dia itu rusak. Kalau tidak rusak, saya tidak akan membelikan gitu. Karena masih ada prioritas-prioritas yang lain. Itu saya jelaskan. Kenapa mainan itu dibeli kalau ada mainannya yang rusak, kalau tidak rusak tidak saya belikan, karena ada prioritas lain yang harus kita prioritaskan. Misalnya untuk beli beras, untuk beli susu, untuk keperluan yang lain gitu. Jadi dia memahami banget. Tapi komitmen kita itu jangan sekali-kali kita langgar. Ketika mainan dia bilang, Bu, mainan AA rusak, itu saya harus langsung membelikan. Kenapa? Itu komitmen kita. Jadi jangan nanti ya anu dengan alasan apapun, anak nggak akan bisa menerima alasan itu. Ketika dia sudah bisa memenuhi komitmen dengan kita bahwa kalau mainannya rusak baru bisa dipenuhi. Ketika dia ngomong, itu harus kita penuhi tanpa alasan gitu. Jadi jangan, ya karena memang ya kita nggak bisa juga untuk seperti itu, karena memang anak itu nggak mau tahu alasan. Ketika komitmen sudah dijalani, ya harus kita jalani berdua gitu. Jadi dulu saya pun menjelaskan itu ketika dia bilang, Bu, mainan AA rusak, ya saya langsung membelikan. Tapi ketika dia punya keinginan apa, saya mencoba untuk mengungkapkan lagi, kita kan udah komitmen kalau mainan itu rusak baru kita beli, kalau tidak nanti lagi. Tapi kalau misalnya ada momen-momen tertentu, misalnya kayak dia ulang tahun atau dia berprestasi, itu baru saya berikan kelonggaran. Boleh mau minta apa aja, mau minta mainan, mau beli apa, itu boleh. Tapi di saat-saat atau momen-momen tertentu saja. Itu dia bisa memahami. Jadi ketika dia diiming-imingi sama temennya, nih saya punya mainan bagus, saya juga punya. Jadi dia bisa dengan pedenya gitu, karena dia tahu apa yang menjadi prioritas di dalam keluarganya. Jadi kalau dibilang anak nggak akan ngerti sebetulnya. Cuma kitanya yang nggak paham. Usia berapa itu, Bu? Kalau TK sudah bisa paham gitu. Itu saya komitmennya dari mulai dia kecil. TK, dari sebelum TK. Dari sebelum TK itu saya sudah komitmen bahwa mainan itu, dan saya berusaha untuk membangun imajinasi dia, untuk membebaskan imajinasi dia dengan barang-barang yang ada di rumah. Sebetulnya anak-anak itu lebih kreatif dari kita loh. Betul. Benar. Buktinya mereka itu bisa memainkan semua peralatan yang ada di rumah, bisa jadi objek mainannya. Tanpa kita, itu loh banyak barang-barang, coba sih buat mainan, kan kita nggak pernah ada mama kayak gitu, justru malah ngamuk. Iya. Semuanya diberantakin, padahal itu proses imajinasi dia, proses kreativitas dia, itu lebih kreatif daripada emaknya. Lah ada centong aja dibuat mainan buat apa gitu kan. Itu menunjukkan bahwa dia tuh kreatif sebetulnya. Emaknya yang ngamuk. Centong dicari nggak ada ternyata buat mainan. Itu bisa membentuk kreativitas. Jadi sebetulnya kita nggak harus membelikan mainan yang mahal-mahal. Nah, salah satu alasan saya dulu kenapa tidak pernah membelikan mainan yang mahal-mahal, karena saya pengen membangun kreativitas dia. Silakan yang ada di rumah, dan saya nggak pernah marah kalau dia berantakin sampai rumah kayak kapal pecah, itu saya nggak saya marahin. Cuma saya komitmennya setelah selesai main nanti kita beresin ya, karena memang semuanya berantakan. Jadi saya berdua sama dia, nanti kita beresin ya, iya. Dan saya memang nggak pernah marah. Orang mau ngomong apa aja silakan. Saya nggak membelikan, kecuali yang nggak ada di rumah ya. Bu, pengen banget mainan itu, dan memang dia belum punya misalnya, itu baru saya belikan. Tapi kalau dia masih bisa memanfaatkan yang ada di rumah, itu saya nggak pernah belikan. Orang semua ngomong, kenapa anak satu aja nggak pernah dituruti gitu. Ya saya punya komitmen sendiri dengan dia, dan dia bisa ngerti gitu. Makanya saya dulu mungkin orang tua yang paling jarang membelikan dia mainan. Karena apapun yang ada di rumah itu bisa dia jadikan objek mainan. Bantal dijejer itu bisa jadi objeknya dia mainan.
kemudian sarung, spray segala macam itu bisa jadi objek dia mainan. Bahkan bedak, lipstik itu bisa jadi objek dia mainan. Itu kan mengembangkan daya hayalnya, imajinasi dia mau seperti apa, ya sudah tinggal kita kembangkan. Asal satu, emaknya jangan ngamuk gitu. Kalau sudah emaknya ngamuk, itu akan terputus kreativitasnya. Nah, megang lipstik jangan, nah itu mahal. Megang bedak, nah Skincare. terus pegang centong nggak boleh. Ada irus mau dibuat apa nggak boleh. Panci kan ditabui segala macam, penyok KB ya. Belum lunas nak. Makanya kalau memang mau mengembangkan kreativitas anak, emaknya jangan ngamuk, sudah biarkan aja. Anak ini sudah bisa berimajinasi sendiri kok gitu. Dia kepengen kepengen jadi nggak usah dibelikan sesuatu yang mahal kalau menurut saya, karena mereka lebih kreatif. Bisa di alam saja misalnya, itu kita nggak harus mengarahkan mereka, nah ayo silakan mainan, nggak harus. Mereka sudah menemukan sendiri, oh ini bisa dijadikan ini. Imajinasi seperti yang dia lihat misalnya di TV, itu bisa dia imajinasikan di alam. Ada pohon tumbang aja, itu dia sudah bisa naik di situ. Lagi ngapain? Lagi main mobil-mobilan, nah ini ceritanya lagi jadi supir nih bu, ayo ibu jadi penumpangnya gitu. Nah itu saja sudah bisa jadi objek gitu. Jadi kita sebetulnya nggak harus membelikan mainan yang macam-macam. Justru ketika kita dibelikan semua sarana mainan dengan yang sekarang modern banget itu justru dia nggak bisa berhayal, nggak bisa berimajinasi, karena semuanya sudah ada gitu. Mobil-mobilan jalan sendiri ada. Sementara dulu kan hanya duduk di kursi aja begini juga sudah begini-begini. Ini anak sudah berhayal, oh ini saya lagi jadi supir. Saya jadi supir elop segala macam. Anak saya dulu seneng banget pakai kacamata hitam. Terus dia kelintingi kertas tiba-tiba begini. Sambil pegang kayak setir gitu begini. Saya bilang, lagi ngapain? Lagi jadi supir ini bu. Kenapa harus ada selipan ngelintingan kertas itu? Kenapa harus ada itu? Ini rokok ini bu katanya. Rokok? Kok rokok? Mang Adi itu kalau nyetir kan sambil ngerokok bu. Jadi dia lihat pamannya itu kalau nyetir sambil ngerokok, dan dia itu harus ada lintingan itu, jadi begini. Masya Allah, saya bilang itu daya imajinasinya sampai ke sana. Jadi apa yang dia lihat di keseharian itu akan dia ungkapkan di situ gitu. Ketika bermain itu padahal duduk di kursi aja, tapi dia sudah begini. Klepo saya gitu. Rokok. Itu imajinasinya sampai ke sana gitu loh. Nah ini kalau misalnya mobil-mobilan yang sebenarnya yang kayak sekarang, model sekarang jalan apa kayak gitu, itu kan dia nggak ada imajinasinya kalau kayak gitu. Dia harus bener-bener fokus banget di jalan, nggak ada imajinasi mau kayak siapa nirunya, imitasinya gitu kan nggak ada. Tapi ketika sarana itu nggak ada, dia hanya duduk di kursi, itu dia bisa berimajinasi, bisa jadi supir elep, bisa jadi kayak mamangnya, bisa jadi Ada modelingnya. Nah itu dia. Jadi saya bisa tahu, oh ternyata selama bepergian itu dia melihat segala sesuatu itu dia rekam, kemudian satu saat itu akan dimunculkan dalam permainan dia. Betul. Nah itu jadi ibu-ibu jangan berkecil hati kalau tidak bisa membelikan mainan untuk anak-anaknya ya. Itu. Jadi kita bisa mengarahkan anak untuk tidak menyimpan rasa iri hatinya dengan kita memberikan pengertian ke anak bahwa tidak harus semua keinginan itu terpenuhi, tidak harus kita sama dengan teman kita atau dengan orang lain, tapi kita harus menjadi diri sendiri. Itu bisa paham kok anak. Nah, ketika anak selalu dituruti, orang tua itu semua ketika ngomong, kenapa sih diturutin terus? Ya kasihan anak, saya pengen anak bahagia. Apakah dengan dituruti itu kemudian bahagia? Nah, kalau saya, pendapat saya ya, mungkin di luar kebanyakan orang, saya sesekali anak itu saya biarkan untuk kecewa, untuk marah, minta apa saya tidak turuti, dia ngamuk, saya biarin. Nah, tapi saya kasih tahu bahwa, nah, sesekali kamu tuh harus kecewa, sesekali kamu harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Coba lihat teman AA, si Anu itu nggak bisa beli mainan. Sekarang AA rasanya kayak apa? Nggak bisa beli mainan. AA marah lah bu, AA kecewa, AA sedih. Kenapa nggak bisa beli mainan itu? Sekarang AA bisa tahu nggak rasanya si Anu ketika ngelihat AA mainan ini dan dia hanya bisa nonton.
Itu sekaligus kita juga mengenalkan empati, simpati ke anak, rasa untuk berbagi. Moral. Ya, ketika dia merasakan itu, iya ya Bu, kasihan banget. Oh, yang dirasakan si Anu tuh teman A tuh begini ya Bu. Iya. Sekarang A nggak berbagi. Kalau A punya mainan, oh ya, jadi kalau ada mainan yang sudah tidak dia pakai, itu buat si Anu aja ya Bu, kasihan dia. Jadi muncul empatinya. Empati itu tidak begitu lahir kemudian langsung ada. Itu harus kita asah. Jadi kita juga harus mengenalkan bahwa itu yang dirasakan. Kayak puasa. Kenapa sih kita harus puasa? Anak kan belum paham. Kenapa nggak boleh makan? Kan lapar gitu. Nah, kita coba untuk itu anak-anak di jalanan itu mereka jarang makan. Kenapa mereka dulu waktu kecil itu dia nanya, kan ada yang suka di mobil itu minta ini ya. Kenapa sih Bu? Mereka mintanya kok sama ibu? Mereka punya ibu nggak sih Bu? Mereka punya ibu. Kenapa nggak sama ibu minta duitnya? Kenapa mintanya sama ibu? Ibu kan ibunya AA. Saya jelaskan. Mereka punya ibu, tapi ibunya juga nggak punya sama. Untuk makan saja sulit. Nah, akhirnya mereka juga mencari cara supaya bisa makan. Nah, dengan kita ngasih duit itu supaya mereka bisa makan. Oh, begitu. Jadi mereka punya ibu, tapi ibunya juga nggak punya duit kayak ibu. Iya. Makanya kita yang harus memberi. Nah, mulailah dia, Bu, itu ada anak-anak yang minta, Bu, ayo Bu dikasih biar mereka bisa makan. Nah, jadi timbul empati itu dengan kita melihat pada situasi yang sebenarnya. Itu loh, kenapa kita harus berbagi? Itu karena ada orang yang kekurangan. Kita tidak harus semuanya itu kita miliki gitu. Apa yang kita miliki bisa saja kemudian kita harus berbagi. Karena ada orang yang lebih kekurangan daripada kita. Nah, itu jadi ini sekaligus saya bicara itu ya. Karena memang menumbuhkan empati, simpati ini bukan hal yang mudah. Tidak hanya uswatun hasanahnya saja, tapi anak juga harus diberikan pengertian bahwa ini harus kita miliki. Kenapa? Orang lain itu juga saudara kita, saudara sesama muslim kita, yang itu harus kita yang menolong gitu. Itu ya, jadi iri hati ini juga kita harus bisa menjelaskan ke anak kenapa kita jangan sering iri hati ke orang lain, karena memang kondisi antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ya, begitupun gembira. Kenapa kalau gembira kita mengungkapkan banget ya. Tapi kalau kayak sedih, iri itu orang tua jarang banget. Kalau seneng gitu kan pasti orang tua, kayaknya kamu lagi seneng banget ya. Itu kan diungkapkan, jadi anak tahu, oh ini namanya seneng. Tapi kalau sedih, kecewa, marah itu jarang banget ya. Iya, betul. Nah, sebetulnya kan harus diajarkan juga, sama dengan kita mengajarkan ke anak bahwa itu seneng gitu. Kasih sayang juga begitu ya. Jadi anak ini juga sudah memiliki rasa kasih sayang. Manusia itu diciptakan memiliki insting untuk berkasih sayang. Tetapi ketika itu tidak dipupuk, itu juga tidak akan berkembang. Kayak kita misalnya mengenalkan konsep kasih sayang tidak hanya ke sesama manusia, tetapi ke sesama makhluk, misalnya ke kucing atau binatang atau ke pohon-pohonan ya, tumbuh-tumbuhan. Itu kita harus kenalkan konsep itu. Ayo kita siram. Kenapa harus kita siram? Dia tidak bisa mencari minum sendiri. Harus kita yang memberikan minumnya dengan menyiramnya, dengan merawatnya misalnya. Nah, begitupun binatang. Dia memiliki binatang, itu kita punya tanggung jawab, harus memberi makan, harus memberikan kasih sayang, perhatian ke dia. Jadi dia juga tahu, oh kita tuh berbagi kasih sayang tidak hanya ke sesama manusia, tetapi ke sesama makhluk pun itu harus gitu. Jangan justru ketika ada kucing kita pukul, kita ini, nah justru anak bingung. Ini sebenarnya kasih sayang ke yang mana? Ada misalnya ke tanaman malah justru kalau anak yang cerdas sih pasti begitu kita potong tanaman dia akan ini, kenapa harus dipotong, itu kan sakit gitu. Nah, itu kita juga harus menjelaskan ya. Jadi bukan tidak mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar tapi itu di luar dugaan kita gitu. Itu kita harus siap jadi ibu kalau ada, apalagi anak yang cerdas ya, masya Allah harus siap banget itu. Kenapa harus dipotong? Katanya harus disayang-sayang tapi dipotong. Kenapa? Itu harus dijawab yang kayak begitu. Itu ya, jadi kasih sayang itu juga kita harus pupuk. Makanya kalau kasih sayang juga kita sering sih ya, ibu-ibu lebih sering mengungkapkan. Jadi ayo kakaknya disayang gitu. Itu sudah mulai mengarah ke sana sih, hanya mungkin
kurang lebih sering mungkin ya. Kemudian tidak diberikan pengertian, hanya mungkin ajakan ayo disayang gitu. Tanpa kenapa sih kita harus menyayangi orang lain? Kenapa kita harus menyayangi makhluk lain gitu? Padahal anak itu sudah bisa memahami ketika kita kasih pengertian gitu. Itu emosi ya, panjang banget emosi aja juga. Sudah ini ya Bu. Belum ke ini ya, kalau ke sosial itu lebih ini lagi. Di situ ada kerjasama, itu kita juga harus mulai mengenalkan ya ke kerjasama itu anak, bahwa kita bermain, misalnya dia bermain dengan temannya, itu harus kita kenalkan. Ayo bareng sama itu, bareng-bareng. Walaupun mungkin kita nggak bisa 1-2 kali ngomong untuk bareng-bareng, karena memang mereka konsep untuk kelompok itu belum memahami, tapi kita tetap harus kenalkan. Bareng-bareng, nanti kamu main ini, nanti itu yang ngerjakan ini, itu namanya kerjasama, itu namanya bareng-bareng. Ayo nanti dengan berjalannya usia itu akan memahami konsep itu. Tapi kalau kita tidak kenalkan, dia akan mementingkan diri terus gitu. Jadi kita harus kenalkan konsep bahwa ayo mainan bareng-bareng, mainannya bareng di situ. Ayo gantian ya nanti mainnya. Nah, itu kerjasama juga harus diinikan. Nah, konsep anak, kenapa anak itu lebih mudah lebih kelihatan mementingkan diri sendiri, karena memang mereka itu masih berpikirnya itu masih egosentris ya, bukan egois ya. Beda egoisme dengan egosentris itu beda. Kalau egosentris itu Memusatkan ke diri, anak masih memusatkan pada diri sendiri karena kognitifnya itu belum berkembang dengan sempurna. Ya, tapi kalau egois itu orang dewasa. Kenapa? Karena kognisinya sudah sempurna sebetulnya. Tetapi karena dia terlalu mementingkan diri sendiri, maka disebutnya egois. Kalau egosentris itu pada anak-anak, senternya itu pada egonya. Jadi dia masih berpikir itu berdasarkan apa yang dia pikirkan. Kenapa dia berpikir hanya pada apa yang dia pikirkan? Karena kognisinya belum sempurna, sehingga belum bisa untuk berpikir dari sudut orang lain. Beda dengan orang dewasa. Kenapa disebutnya egois? Karena dia sudah bisa berpikir untuk berdasarkan pikiran orang lain, tapi itu tidak dia lakukan. Kalau anak, kenapa egosentris? Karena senternya memang masih dirinya. Nanti setelah usianya itu berjalan dan dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dia akan bisa kalau diarahkan. Tapi kalau tidak diarahkan ya sama aja. Gitu. Jadi itu kenapa ada orang yang egois banget, kenapa ada yang tidak? Ya tinggal dilihat aja dulunya diarahkan atau tidak. Karena sebetulnya kalau kalau usianya sudah mulai terus berjalan, egosentris itu akan berkurang sebetulnya. Itu sudah mulai bisa kita arahkan untuk bahwa ada orang lain loh yang sama dengan kita, yang butuh perhatian, butuh ini. Seharusnya dia sudah bisa berpikir itu kalau diarahkan. Tapi kalau tidak diarahkan, ya sama juga gitu. Nah ini jadi dengan kerjasama itu kita sudah mulai sedikit-sedikit mengenalkan ke anak untuk tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun masih egosentrisnya ada, tapi dengan berjalannya usia itu akan makin berkurang. Dia makin mulai mengerti, oh ternyata saya tuh butuh orang lain. Oh ternyata saya tuh butuh kerjasama. Oh ternyata ada orang yang nggak punya mainan, saya harus berbagi. Nah di situ mulailah anak itu mulai ngerti berbagi, mulai mengerti kerjasama, mulai mengerti bahwa dia harus bareng-bareng dengan yang lain. Itu sudah mulai ada. Nah ini kita yang harus mengarahkan gitu. Jangan kita anggap bahwa itu akan berjalan dengan sendirinya dan anak akan bisa dengan sendirinya. Enggak. Itu tetap harus kita yang mengarahkan supaya dia mengerti, dia empati itu harus diarahkan. Kayak misalnya kita nangis, anak kadang bingung kan ngeliat kita nangis, ngeliat ibunya nangis itu bingung diliatin. Paling ada kenapa, nanya kenapa gitu. Nah kita itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengajarkan tentang ekspresi emosi. Bunda nangis karena bunda sedih. Bunda sedih itu karena begini-begini, kita jelaskan. Walaupun mungkin kelihatannya masih belum memahami, tapi paling tidak kita menjelaskan kenapa sih bunda sedih, apa yang dirasakan bunda, apa yang dialami oleh bunda. Sehingga nanti ketika dia merasakan rasa sedih itu dia juga akan mengungkapkan.
Bunda aku sedih loh bunda karena aku begini. Jadi dia paling tidak itu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kalau ibunya nggak pernah seperti itu, dia juga akan sulit. Nangis aja, jerit aja tanpa kita tahu alasannya kenapa dia jerit gitu. Saya sering banget ketemu anak yang tiba-tiba nangis, jerit. Begitu saya tanya, kenapa jerit? Bisa nggak pakai jerit? Bisa nggak? Bisa. Coba sekarang cerita nggak pakai nangis, nggak pakai jerit, bisa. Jadi nggak harus pakai nangis ya? Enggak. Kalau bisa nggak pakai nangis, kenapa enggak? Tapi kalau lingkungannya sudah nyetelnya memang dia terlalu abai, misalnya orang tuanya atau orang dewasa yang ada di sekitar, dan dia harus nangis kenceng dulu baru dapat perhatian, ya sampai kapanpun dia akan seperti itu. Kalau saya biasanya saya peluk terus coba, bisa nggak cerita tanpa nangis, tanpa jerit? Bisa. Coba sekarang cerita bisa sebetulnya. Tapi balik lagi, saya hanya sesaat. Yang selanjutnya kan orang tuanya. Nah ini yang susah gitu. Jadi sebetulnya anak ini bisa sebetulnya. Kalau kitanya begitu anak ada sesuatu, itu kita langsung merespon. Jangan dibiarkan gitu. Kalau dibiarkan ya dia akan menjadi-jadi karena dia jerit, dia marah, dia melakukan apa. Itu karena dia mencari perhatian gitu. Ya jadi banyak hal yang harus kita lakukan ketika masa kanak-kanak awal ini. Jadi mereka harus diarahkan ya, mereka mulai mengenalkan sosial supaya mereka bisa bergaul, mereka bisa merasakan kehangatan dalam pergaulan. Nah mulai TK ini dia sudah mulai bisa merasakan kehangatan dari satu interaksi. Dia mulai bisa mengungkapkan rasa sayang, itu sudah mulai bisa. Sehingga ketika dia ngerasa nyaman itu kemudian, Bu, boleh nggak kita memberikan sesuatu ke bu guru misalnya karena merasa diperhatikan sama gurunya ketika di kelas. Itu anak-anak kadang-kadang seperti itu, kepengen memberikan sesuatu. Apa barang yang dia sayangi misalnya, barang yang dia inikan banget, yang dia objek kesayangannya misalnya, karena dia merasakan kehangatan itu dari buat temannya misalnya ya, atau dia bisa mengungkapkannya itu ke binatang kesayangan misalnya, ke kucingnya, atau kalau dia tidak punya binatang yang dia pelihara, mainan kesayangan ya, ada boneka misalnya, dia kasih nama, kemudian dia ini ya. Nah biasanya anak-anak yang punya benda-benda kesayangan ini, mereka yang kurang memiliki intensitas bergaul dengan teman sebayanya, kecuali di sekolah misalnya. Di sekolah dia bisa bergaul dengan teman sebaya, tapi di lingkungan rumah, misalnya tidak ada anak kecil yang seusianya, nah itu dia biasanya mengalihkannya tuh ke teman pengganti atau teman hayalan. Itu biasanya mereka punya teman hayalan, jadi kayak ngomong sendiri ya, kemudian kayak bermain, begitu ditanya kamu ngomong sama siapa, sama si Anu, biasanya ada namanya ya, sama Lala misalnya. Siapa Lala itu? Lala itu temanku mah. Nah itu biasanya juga persepsi emaknya kan, jangan-jangan anak saya ngobrol sama siapa gitu kan, padahal anak ini juga ada masanya memiliki teman hayalan. Jadi bukan berarti ketika anak ngomong sendiri kemudian dia kayak bermain, kayak berdua padahal dia sendiri misalnya. Nah ini bukan berarti dia, ya bisa jadi memang ada yang anak indigo ya yang seperti itu, tapi kebanyakan itu bukan, tapi karena dia punya teman hayalan namanya. Nah itu dia biasanya juga kayak sama temennya, dia bercerita, dia ngomong sendiri, kayak bermain peran gitu. Kamu jadi ini ya, nanti saya jadi ini. Kadang-kadang dia jadi anaknya, kadang-kadang dia jadi mamanya, si teman hayalannya ini jadi mamanya misalnya. Nah ini kan kayak ada interaksi gitu. Nah kadang-kadang ibu-ibu ini khawatir, jangan-jangan anak saya ngobrol sama siapa, jangan-jangan dia bisa melihat makhluk halus. Nah ini sebetulnya bukan ya, tapi memang ada masanya anak ini memiliki
teman hayalan. Memang nggak semua, tapi biasanya anak-anak yang memiliki teman hayalan ini mereka yang di lingkungan rumahnya itu nggak ada anak kecil, atau dia introvert, menarik diri, dia lebih nyaman dengan teman hayalannya. Nah ini kalau misalnya sampai gede ya harus hati-hati. Itu biasanya ketika sebelum TK sampai TK ya. Tapi kalau nanti sudah mulai masuk SD, sudah interaksi dengan teman itu sudah lebih erat, lebih banyak, itu sudah nggak ada teman hayalan. Nah ini yang harus diwaspadai. Kalau sampai gede punya teman hayalan masih terus, ini harus diwaspadai lah. Itu teman hayalan. Nah pada saat usia-usia kanak-kanak awal ini juga ada yang namanya bohong putih ya. Nah ini kita harus bisa membedakan antara bohong putih dengan bohong yang sebenarnya. Kalau bohong putih dengan berjalannya usia itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau bohong yang sebenarnya itu akan dibawa sampai terus. Nah ini makanya kenapa saya tadi bilang ibu-ibu harus bisa membedakan apakah itu bohong putih atau bohong yang sebenarnya. Kalau bohong putih itu karena anak kognisinya itu belum sempurna, sehingga belum bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Nah itu bohong putih. Makanya nanti kalau misalnya usianya itu semakin bertambah, bohong putih ini akan hilang dengan sendirinya. Tanpa kita hilangkan, itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika anak sudah bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau yang bohong sebenarnya, kalau kita tidak hilangkan, ya itu akan terus jalan terus gitu. Nah contohnya bohong putih itu gini, misalnya dia seneng superhero ya, Superman atau Batman. Nah tiba-tiba ada anak yang pakai kostum superhero itu, terus dia bilang tadi di LPI ada Superman loh gitu. Nah dia nggak bisa membedakan mana khayalan mana kenyataan, bahwa di kenyataan itu Batman itu nggak ada gitu, itu hanya khayalan, itu cerita. Nah dengan berjalannya usia, anak akan hilang dengan sendirinya. Ketika dia sudah SD saja, SD kelas 1, kelas 2 itu dia sudah bisa, oh ternyata Batman ini cuma cerita, nggak akan ada. Misalnya kalaupun dia lihat orang pakai kostum Batman, itu bukan Batman yang sebenarnya gitu. Tapi ketika masih kanak-kanak itu dia meyakini banget bahwa itu adalah Batman, walaupun hanya pakai kostumnya saja gitu. Nah itu bohong putih. Itu nggak usah kita hilangkan pun akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya usia. Tapi kalau yang bohong sebenarnya itu kalau tidak kita hilangkan, ya itu akan berkembang terus. Nah, bohong itu biasanya, kenapa anak melakukan bohong? Karena kaitan dengan moral. Kaitan dengan moral itu, anak mengenal moral ketika usia kanak-kanak ini kalau menurut Kohlberg yaitu moral dengan paksaan. Moral dengan paksaan. Kenapa disebut moral dengan paksaan? Karena itu dipaksa oleh masih orang tua yang memegang kendali. Dia tahu itu baik atau buruk itu dari respon yang dia terima. Respon yang dia terima dalam hal ini adalah reward atau punishment. Kalau ada punishment, oh berarti ini jelek, nggak boleh, dilarang. Kalau dia dapat reward, itu berarti boleh gitu. Nah, moral dengan paksaan itu dia masih seperti itu. Jadi konsepnya itu apakah dapat hukuman atau tidak, baik dan buruknya itu. Nah, untuk menghindari hukuman itu anak-anak itu biasanya dengan berbohong. Kadang misalnya tanpa kita sadari, itu yang memicu bohong itu kita orang dewasa yang ada di sekitarnya atau orang tuanya. Misalnya dia cerita bla 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 dengan dikarang atau apa karena dia belum tahu itu baik atau enggak gitu. Nah kemudian kita orang dewasa itu responnya kita tahu yang sebenarnya misalnya. Nah respon kita kemudian lucu banget ya anak itu sudah bisa bohong, terus kita ketawa. Nah itu kan reward untuk dia. Oh berarti untuk menarik perhatian itu harus ada bohong-bohong dikitnya gitu. Nah itu jangan seperti itu. Kalau kita mau anak kita nggak bohong, reaksi kita itu harus yang benar. Kalau memang itu nggak bagus, kita sampaikan, nak, jangan ditambahi ceritanya. Tidak kamu tambahi pun, bunda sudah mendengarkan kok kamu bercerita. Cerita kamu memang menarik.
Tapi alangkah lebih menariknya kalau tidak kamu bumbui dengan itu misalnya. Jadi respon kita ketika dia berbohong pun jangan marah. Karena ketika kita marah itu sudah merupakan punishment buat dia, sudah merupakan hukuman. Biasanya anak ini berbohong untuk menghindari hukuman. Pasti kalau cerita yang sebenarnya bunda marah. Jadi akhirnya dia berbohong. Nah ini yang jadi patokan dia. Ini kan bahaya kalau sudah seperti itu. Gitu. Jadi hati-hati kita responnya ya kalau sudah seperti itu. Sudah Bu? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Mbak. Ya, oke. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan kita buka sesi pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan dari sahabat Umi Agi. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan kurang baik yang anak dapat dari luar rumah, seperti berbicara tidak sopan, membuang sampah sembarangan, padahal waktu masih belum bermain sudah bisa membuang sampah di tempatnya, ngomong ya nggak aneh-aneh, pas udah bisa main di luar rumah sendiri. Jadi banyak banget yang saya sebagai ibunya juga sampai aneh. Itu aja, terima kasih Bu. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Nah kita ketika anak sudah interaksi dengan temannya di luar rumah, itu kita harus tetap berhati-hati, kita tetap harus mengontrol. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak kita duga. Dan di situ ketika anak mulai bermain dengan temannya, itu mulai si anak-anak ini kan masing-masing mengeluarkan contoh pola asuh dari orang tuanya masing-masing gitu. Ada yang mungkin ketat banget, ada yang justru permisif, ada yang demokratis. Nah, kita menanya ketika anak pulang itu kita tanyakan, nah tadi di luar main sama siapa? Apa yang dilakukan misalnya. Nah, itu dengan kita bertanya, kita minta anak untuk bercerita, itu kita bisa tahu, oh anak ini main dengan si Anu. Oh anak ini main dengan si ini. Nah itu kita bisa ajak diskusi si anak ini. Kayak misalnya tadi buang sampah yang tadinya sudah di tempatnya kemudian tiba-tiba sembarangan. Nah sekarang kita coba ajak diskusi. Kemarin-kemarin adik udah bisa loh, udah pinter buang sampahnya di tempatnya. Tapi tadi kok kenapa bunda lihat buang sampahnya kok sembarangan? Kenapa gitu? Nah kita tanyakan alasan dia. Kenapa bisa seperti itu dia juga pasti punya alasan. Ketika kemudian dia bilang, itu tuh teman adik tuh Bu, dia ternyata biasa aja buang sampah, sembarangan aja, habis makan permen buang begitu aja, nggak nyari tempat sampah dulu, katanya repot misalnya. Nah kita coba untuk menjelaskan kenapa sih buang sampah itu harus pada tempatnya, kenapa nggak boleh sembarangan. Kemudian ngomong juga begitu, karena kita sudah menjaga, tapi ternyata di luaran orang nggak menjaga. Ngomong seenaknya, sumpah serapah, kebun binatang juga bisa jadi kecil keluar semua gitu kan. Binatang yang sudah kita tali ini ucul semua. Itu bisa terjadi. Nah, ini harus kita ajak diskusi mereka gitu. Saya juga pernah, anak saya mengalami itu. Saya juga kaget waktu itu, muncul sumpah serapah. Saya awalnya juga sebagai seorang ibu ya ada marah lah gitu, karena kita nggak pernah mengajarkan itu. Kenapa tiba-tiba dia ngomong seperti itu? Kemudian saya tanya, kenapa ngomong kayak gitu? Dapat dari mana? Nggak boleh ya Bu, karena dia tahu saya langsung keras kayak gitu, langsung bereaksi. Karena biasanya kalau memang nggak harus ini kan saya nggak bereaksi gitu. Itu saya langsung kenapa ngomong kayak gitu? Dapat dari mana gitu? Dia langsung nggak boleh ya Bu. Itu temen katanya dia ngomong kayak gitu. Menurut itu baik nggak sih? Itu artinya apa sih Bu? Kadang-kadang anak itu nggak tahu artinya. Cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu. Nah kita tanya dulu, jangan dulu dimarahin. Ya jangan dulu dimarahin karena kita nggak tahu konsep anak tentang itu tuh apa sebenarnya. Kita tanya dulu. Nah kamu ngerti nggak sih artinya itu gitu? Begitu kita tanya kemudian dia nggak ngerti misalnya, nah kita jelaskan itu tuh artinya ini. Coba kalau kamu yang diomong seperti itu, apa yang kamu rasakan? Iya ya itu kan
Masa sih orang kok dikatakan kayak binatang misalnya seperti itu? Kan nggak bagus ya Bu. Nah sekarang masih mau nggak ngomong kayak gitu ke teman-teman? Nggak bagus kok. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Kan masih banyak yang bagus-bagus yang bisa nah, dia juga sudah bisa berpikir sebetulnya. Jadi nggak harus kita intervensi banget itu, nggak harus. Dia sudah paham konsepnya bahwa kalau dari awal dia sudah diinternalisasi nilai untuk tidak menyakiti ya, itu dia sudah paham bahwa tidak harus seperti itu. Kita tidak harus dengan menyakiti orang. Gitu. Jadi dengan kita ngomong yang tidak baik dan itu bisa menyakiti, itu dia akan berhenti dengan sendirinya kalau kita ajak bicara. Karena kadang-kadang ya itu tadi, dia nggak ngerti konsepnya itu. Kenapa ngomong itu? Nah terus ada pertanyaan misalnya, terus kenapa temen A ngomong kayak gitu Bu? Kok dia biasa aja gitu? Kok ibunya nggak ngomong, nggak ngelarang? Ya mungkin ibunya nggak tahu, jadi dia nggak dilarang seperti itu. Dan dia coba temennya tanya, ngomong kayak gitu ngerti gak sih artinya? Nah belum tentu juga sih anak kecil itu juga ngerti temennya itu gitu. Bisa jadi sama kayak anak kita nggak ngerti sebetulnya. Cuma karena mungkin interaksi dengan ibunya tidak sebagus yang lain, jadi nggak pernah ada konfirmasi itu, nggak pernah diarahkan si anak ini. Jadi pakai kata-kata itu ya biasa aja. Gitu. Jadi kita jelaskan kenapa harus seperti itu, kenapa harus ngomong yang baik-baik, kenapa nggak boleh yang tidak baik, kenapa buang sampah itu harus di tempatnya, apa yang akan terjadi kalau buang sampah tidak pada tempatnya. Itu sudah paham anak-anak saya kira. TK itu sudah paham karena di sekolah kan sudah ada ini ya apa namanya, arahan-arahan nyanyian buang sampah harus pada tempatnya atau apa misalnya. Adab atau sopan santun itu sudah diajarkan di TK. Jadi saya kira kalau anak TK itu sudah paham. Dulu juga anak saya coba pelan-pelan paham kok gitu. Jadi kalau sudah masuk sekolah sih biasanya lebih paham. Apalagi dikaitkan dengan konsep yang di sekolahnya, itu dia akan lebih ngerti lagi gitu. Itu ya mungkin Mama Umi Agi ya, untuk menghadapi anak yang seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Umi Agi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Yeah. Buat sahabat Fatayat yang hadir di sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh. Boleh. Ininya. Tes. Tarik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiro dari Sahabat Fatayat Japura Bakti. Tadi yang Teh Isma sampaikan bahwasanya anak yang terlahir di dunia ini tidak mempunyai rasa takut. Ya Teh, betul seperti itu. Pengalaman pribadi kepada anak saya, kedua anak saya, mereka pada dasarnya anak yang sangat lincah, berani. Tetapi kalau di rumah saja Teh, di rumah dan lingkungan keluarga saja, kalau misalnya ketika keluar rumah pasti dia akan ada rasa minder, terus takut juga ada. Jadi kalau misalnya keluar tuh saya selalu mempush gitu loh, didorong harus berani, kayak gitu terus. Tetapi pada kenyataannya dia kalau misalnya main sendiri tuh nggak pede, minderan. Apakah karena faktor dari ya maaf ya Teh ya, abinya tuh terlalu banyak melarang, bisa dikatakan overprotective.
Jadi belum lama, enggak setahun yang lalu lah. Contohnya setahun yang lalu kami liburan di Trans Studio Bandung. Kalau kita udah masuk ke Trans Studio Bandung kan kita ya udah otomatis lah naik wahana kayak gitu kan. Dan saya juga memilih wahana mana yang udah safety buat anak-anak kayak gitu kan. Terus saya nanya sama itunya, penjaganya juga, ini safety buat anak-anak enggak atau gimana. Saya tanya kayak gitu biar dia berani gitu kan naik kayak gitu. Adrenalinnya tuh biar memicu lah kayak gitu. Tetapi abinya tuh suami saya melarang juga, meskipun sudah safety buat anak-anak tuh selalu melarang. Takut inilah, takut itulah. Kadang saya geram sendiri. Ya Allah, ini masuk mahal-mahal tapi nggak ada yang naik wahana. Iya. Udah terus ngapain aja? Jadi naik wahananya yang balon-balon aja atau yang kayak poci kayak gitu. Jadi saya geram sendiri, saya naik pun tidak boleh. Nanti takut ini, takut itu, takut ini. Nanti uminya keberatan atau gimana? Kayak gitu. Jawabannya seperti itu. Apalagi anaknya, jangan Mi, takut. Yang puter-puter sana sini kayak gitu baru boleh. Terus naik balon baru boleh. Ya Allah Bi, ini kan Umi tanya sama penjaganya. Ini udah safety buat anak-anak. Jadi dari hal-hal seperti itu tuh Teh selalu sering terjadi. Saya juga jadinya berantem sama suami saya di depan anak tuh. Terus kayak di rumah juga hal kecil, misalkan mau hujan-hujanan. Gak boleh. Nggak boleh. Nanti ini ada petir lah ini. Padahal saya sendiri, ya Allah, saya mengalami, maksudnya tuh saya kecil tuh sangat bebas, si bolang lah bila bisa dikatakan si bolang. Hujan-hujanan tuh enak ya. Main banjir segala macam, kecean kalau bahasa Japura. Terus dilarang terus menerus. Apakah dari larangan itu Teh jadi menimbulkan karakter anak tuh jadi minder? Ada rasa selalu takut, pokoknya minder lah, nggak pedean. Padahal maksudnya tuh saya sendiri dengan dibebaskannya saya bermain waktu kecil tuh saya jadi terdidik, maksudnya tuh karakter saya jadi berani, pede kayak gitu. Saya pengen anak saya tuh seperti itu Teh. Apakah dari situ maksudnya tuh dan bagaimana menyikapinya Teh? Apakah masih bisa disembuhkan, maksudnya masih bisa dipupuk kepedean itu dari mulai sekarang atau gimana Teh? Mohon penjelasannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mbok kayak etreng goeng, anaknya kayak Jadi kayak bumi dan langit ya. Baik, terima kasih sahabat atas pertanyaannya ya. Yang begitu panjang lebarnya. Curcol ya. Ya, salah satu faktor yang mungkin membuat anak-anak ibu sahabat ini juga mungkin nggak berani, nggak pede itu ya ada andil dari pelarangan-pelarangan itu ya. Walaupun mungkin sudah disiapkan safety-nya segala macam, tapi ketika ada dilarang tanpa alasan yang jelas, nah itu akhirnya anak juga oh ya sudah, saya lebih baik pasif saja. Yang mungkin dari anak yang tadinya aktif, aslinya anak itu kan aktif. Tapi ketika sudah mulai ada barikade-barikade atau ada batasan-batasan yang dibatasi sekatnya untuk ruang geraknya anak, ini dia sudah mulai, ya sudah, saya ruang geraknya sudah cuma segitu, yang ngapain gitu. Akhirnya mereka mau melangkah pun takut salah. Jadi misalnya mau hujan-hujanan, gak boleh nanti sakit. Itu juga dia akan simpen di memorinya. Oh, kalau hujan-hujanan tuh pasti sakit. Padahal apakah setiap hujan-hujanan itu sakit? Padahal lebih banyak enaknya daripada sakitnya ya. Nah, akhirnya konsep ini mau tidak mau itu terekam di si anak ini. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu, jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya nanti nggak boleh. Padahal mungkin di dalam dirinya kepengen sama dengan teman-temannya melakukan apa. Tapi ketika dia ingat, oh kemarin aja saya begini nggak boleh sama Abi. Oh kemarin aja yang begitu dilarang sama Abi.
Jangan-jangan nanti ini saya mau begini juga nggak boleh. Nah, akhirnya nanti untuk membuat keputusan itu juga akan sulit. Imbasnya nanti sampai ke keputusan. Dia akan keputusan itu ya terserah bapak sama ibu, terserah umi sama abi misalnya. Ini kamu mau milih yang mana? Terserah. Kenapa terserah? Karena bingung. Nanti dia khawatirnya kalau saya milih ini, kata abi yang ini aja. Akhirnya anak mau aktif itu jadi pasif jadinya. Sudah terserah aja ibu abi sama umi aja. Nah itu nanti efeknya sampai ke sana. Jadi kita menjelaskan, misalnya ada sesuatu yang membahayakan, kita melarang itu harus ada alasan. Kenapa itu dilarang? Nah tadi misalnya di wahana apa, itu kan ada batasan usia biasanya ya, usia sekian atau tinggi badan harus sekian. Nah itu sebetulnya sudah safe buat anak. Tapi ketika si abi ini melarang, anak akan membandingkan, kok yang itu boleh naik? Kenapa abi nggak boleh saya naik itu? Padahal itu teman sebaya saya itu boleh. Nah itu akan jadi bahan pertanyaan untuk dia. Tapi dia tidak berani kan mengungkapkan itu ke abinya. Seharusnya kalau misalnya melarang, itu juga harus ada alasan yang jelas kenapa abinya melarang misalnya. Kalau misalnya alasannya itu nggak jelas, nah itu akan nempel ke dianya juga bahwa menjalankan sesuatu itu selalu dengan ragu-ragu dan ketakutan. Main misalnya sama temennya, begitu dia dikasih peran apa, itu dia akan takut. Nanti jangan-jangan nggak boleh. Padahal mungkin di situ nggak ada abinya, nggak ada uminya. Tapi karena dia sudah merekam itu, nggak ada pun rasanya terus dimata-matai. Kayak ada CCTV. Iya benar. Jadi kayak ada CCTV. Nah, iya nanti, jangan-jangan nanti nggak boleh sama abi. Apalagi terus misalnya kejadian jatuh, tambah dimarahin misalnya. Tuh kan kata abi juga apa? Makanya jangan anu. Makin takutlah dia. Makin tidak berani melangkah untuk melakukan segala sesuatu. Belum lama ini dia tuh mengikuti kontes ya di sekolahnya sih perlombaan fashion show, namanya Gina, yang anak yang pertama saya tuh teh. Dia begitu lincahnya, tapi memang harus didorong sama saya teh. Ayo teh, ayo Gina, pasti bisa. Dia latihan kanan kiri di kaca tuh. Tapi mau. Lincah sekali. Tapi pokoknya harus didorong sama saya teh. Kalau nggak didorong, nggak ami malu. Bisa. Gina pasti bisa. Pasti bisa. Akhirnya teh dengan ya dorongan saya yang semangat, benar-benar saya cepat Gina latihan terus, pasti bisa. Di perlombaan itu juara 1 dia. Lincahnya minta ampun. Itulah sebenarnya anak saya tuh sebenarnya aslinya seperti itu teh. Cuma karena dilarang jadinya kayak terpendam, kayak kemauan gimana. Kalau udah didorong, disemangatin, ya Allah, lincahnya. Pas waktu fashion show aja yang nggak mau ngerekam pun jadi mau karena lincahnya minta ampun. Itu seperti itu teh. Makanya saya juga ya Allah, bisa nggak sih maksudnya tuh dirubah jadi pede, jadi berani kayak gitu tuh, nggak ada rasa minder. Gimana tuh teh? Saya suka sedih sendiri kalau misalnya kayak gitu tuh teh. Pastilah. Pasti. Bisa. Kan di dalam rumah dia aktif kan, berarti kan nggak ada masalah. Cuma pelarangan itu kan juga bikin dia Tapi barangkali ada andil langsung sekat. Iya sih bisa jadi. Nah pernah ditanya nggak kenapa dia takut untuk tampil di luar rumah? Karena itu takutnya abinya ini kayak gitu kadang tuh. Tapi kalau misalnya saya memang kayak gini teh, kalau abinya ke Jakarta kan tugasnya di Jakarta. Kalau ada banjir, silakan Gina cepat main banjir. Kayak gitu. Memang nggak dilarang, malah disuruh cepat biar ngalamin banjir tuh seperti apa. Terus dia cerita, Abi kemarin Gina main banjir katanya, boleh sama uminya. Mantap ya kata Abi. Memicu itu ya. Mantap ya katanya, enak ya kalau nggak ada Abi ya, kata dianya juga ketawa teh, kadang kayak gitu. Abinya tuh enak ya jadi nggak ada Abi ya katanya, abinya di Jakarta terus aja ya Gina gitu. Iya enak kalau nggak ada Abi katanya, kalau ada banjir main banjir kayak gitu, jadinya kayak gitu teh. Sebenarnya sih bilang kayak gitu boleh nggak sih? Bapaknya kan lihat anaknya gitu, ya udah ya
pas nanti bilang sih enak ya nggak ada bapaknya ya gitu, bapaknya enak di Jakarta aja gitu, trigger nggak sih itu kayaknya? Sebetulnya kalau untuk pengasuhan itu harus sejalan ya, antara ibu dan bapak itu nggak bisa untuk berbeda, karena nanti anak juga akan ambigu, akan bingung. Ini saya milih ibu atau bapak, kayak tadi kan akhirnya abinya di Jakarta aja ya, iya abi di Jakarta aja. Nah akhirnya bukan tidak mungkin si anak ini nanti nggak respect sama abinya, gitu. Kenapa? Karena dia ambigu. Ternyata lebih enak Umi yang lebih membolehkan jadi bolang boleh, main banjir boleh, hujan-hujanan boleh gitu, daripada abi misalnya. Nah akhirnya anak juga nanti ketika abinya menerapkan aturan itu dia, saya milih siapa nih gitu. Bisa jadi nanti ketika dewasa dia akan lebih memberontak. Kalau sekarang masih anak-anak masih bisa dia mengikuti antara abi dan uminya. Tapi nanti ketika sudah lebih besar remaja misalnya itu bisa jadi memberontak. Dan itu bisa jadi trigger untuk pertengkaran dengan salah satu orang tuanya nantinya gitu. Nah, sekarang mungkin yang bisa saya sarankan untuk Mbak ini coba diskusi dengan abinya. Iya, mau yang seperti apa sih anak ini, mau dibawa kemana? Anak ini aslinya begini. Kalau selalu dilarang, anak ini akan takut melangkahnya. Sementara anak ini tidak akan selamanya dengan kita. Iya, benar. Satu saat ketika dia mulai remaja saja dia sudah bergaul lebih banyak, itu tidak dengan kita. Apa jadinya kalau dia kemudian bergaul tapi selalu minder, selalu merasa terkucil karena tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh temannya? Apa kita harus mendampingi terus anak sampai remaja sampai dewasa? Kan nggak mungkin. Anak nanti akhirnya dependen terus, akhirnya bergantung ke kitanya terus gitu, ke ibu sama bapaknya terus. Mau sampai kapan anak kita buat bergantung seperti itu? Tanpa disadari, sikap abi ini akan membuat anak jadi tergantung dan minder gitu. Ternyata ketika di-push, didorong untuk bisa maju, dia masih bisa untuk melakukan segala sesuatu. Nah ini masih bisa diberesi, makanya mungkin secepatnya saja kalau saya sarankan untuk berdiskusi. Ini pola asuhnya mau model seperti apa gitu. Anak tuh mau dibawa kemana sih sebetulnya? Ya kekhawatiran pastinya ibu lebih khawatir mungkin, atau bisa jadi abinya ini punya trauma di masa kecilnya. Atau pola asuhnya juga sama yang diterapkan dia dari orang tuanya. Nah itu dia, nanti jadi coba bicara dengan abinya. Abi apa dulu juga dilarang terus sama orang tuanya? Abinya punya saudara nggak? Banyak, 7 bersaudara. Banyak. Atau mungkin orang tuanya yang mungkin saklek selalu ngatur ini jangan itu jangan misalnya. Nah itu bisa jadi, tinggal ditanyakan. Saya nggak tahu penyebabnya, mungkin Mbak yang lebih tahu ya. Nanti untuk berbicara tinggal ditentukan mau model apa pola asuhnya. Jangan sampai berbeda itu tadi. Ketika nggak ada abinya, Mbak justru ayo main banjir. Nah ini juga walaupun anak itu seneng ketika nggak ada abinya, tapi apakah mau dibiarkan begitu? Nanti bisa jadi abi kenapa nggak ke Jakarta ini? Karena dia udah kepengen main misalnya. Nah ini kan jangan sampai seperti itu. Tetap walau bagaimanapun sejelek apapun itu tetap ayahnya. Anak harus punya respect ke bapaknya gitu. Jangan ya Mbak walaupun mungkin geram, pengen banget protes tapi tidak bisa, ya tetap bicarakan dengan baik-baik. Bukan dengan cara seperti itu tadi. Karena kasihan nanti anaknya, anak akan bingung, ini saya nurutin Abi apa nurutin Umi gitu. Sama Abi nggak boleh, tapi sama Umi suruh, ayo jalan, ayo main banjir, ayo. Kan anaknya bingung itu nanti gitu. Jadi saran saya, segeralah dibicarakan baik-baik sama abinya, mau seperti apa. Karena mungkin nanti biar walaupun abinya ada di Jakarta, tapi pola asuhnya tuh tetap sama antara abi sama umi. Jangan kayak yang sekarang mungkin kalau abinya nggak ada, uminya jalanin pola asuh sendiri. Nanti abinya ada langsung ada sekat-sekat lagi. Nah ini anak juga akan kasihan perkembangannya gitu. Kalau ditanya masih bisa nggak diberesin, masih bisa sebetulnya. Ketika pola asuh orang tuanya berubah, pasti anak juga akan berubah pelan-pelan gitu.
Jadi bisa ya Teh ya? Bisa, iya. Makanya segera dibicarakan saja itu dengan abinya, mau model yang seperti apa, mau dibawa kemana, karena perbedaan itu pasti akan ada efeknya ke anak. Iya. Bukan ke ibu dan ayahnya ya, tapi justru ke anak nantinya. Gitu. Itu ya, sahabat Uum. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Ada lagi Mbak Hikmu barangkali pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi dari sahabat Paret atau apresiator yang hadir di sini? Ada, oke. Jadi tadi soal egoisentrik ya. Jadi apa namanya, anak tidak mau berbagi. Sebenarnya konsep berbagi ini dimulainya dari usia berapa sih? Soalnya kadang Konsep berbagi kenapa? konsep berbagi itu dimulainya dari usia berapa biasanya? Kan memang harus itu ya istiqomah katanya kalau misalkan mendidik anak tuh. Cuman kayaknya dari usia 2 tahun dua-duanya tuh kayak kalau saya perhatikan 2 tahun tuh mereka masih belum ada timbul rasa seperti itu. Nah, kayak adik juga sih usianya menginjak 4 tahun tapi dia tuh kayak masih abu-abu sekali soal berbagi ini. Udah gitu aja Teh. Dimatiin aja boleh nggak ini? Tapi ini Baik, sudah Mbak. udah. Ini mau Sebetulnya bisa sedini mungkin ya untuk mengajarkan konsep berbagi. Asal kita juga bisa terus mensimulasinya ya. Kemudian di samping stimulasi juga ada reward ketika dia melakukan bisa berbagi misalnya. Tidak harus sesuatu yang besar sebetulnya untuk berbagi, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang sederhana saja. Berbagi mainan, gantian minjem misalnya, dipinjemi temannya. Nah, itu saja sudah bagus untuk awal ya. Nah, kita memberikan reward ketika anak bisa berbagi gitu. Oh, pinter ya, adik sekarang sudah bisa berbagi. Iya, mainannya nanti dipinjemin ke temannya ya gitu. Nah, bukan berbagi dalam arti yang sebenarnya dulu, tapi dari sikap dia tidak mementingkan dirinya sendiri, itu sudah mulai berbagi kalau menurut saya gitu. Jadi meminjamkan barangnya misalnya, ini kamu saya pinjemin ya, kasihan kamu nggak punya mainan misalnya. Nah, itu kita kasih reward. Pinter ya, ada ternyata sudah mau berbagi. Iya tuh temennya nggak punya ini, dipinjemin ya, nanti kan dibalikin lagi. Karena anak kan dari egosentris tadi itu dia berpikir apa-apa itu kepemilikan atas namanya dia. Jadi dia nggak bisa berpikir bagaimana orang lain mau punya apa nggak, sedia apa nggak, itu nggak sampai ke sana gitu. Nah, kita yang harus memberikan pengertian bahwa itu ada temennya loh yang nggak punya mainan, kasihan loh kalau nggak ini, coba dipinjemin, nggak diberikan tapi dipinjemin gitu, nanti dibalikin lagi. Kalau udah selesai mainannya nanti dikembalikan kok gitu. Nah, ketika dia bisa berbagi seperti itu, iya deh, boleh dipinjemin ini. Nah, kita kasih apresiasi gitu. Kita kasih reward apa? Misalnya rewardnya nggak harus dalam bentuk benda, tapi reward sosial itu juga bisa. Misalnya, sini bunda peluk, adek udah pinter ya bisa berbagi. Nah, itu juga sudah bisa. Atau kita acungi jempol saja juga itu anak sudah paham. Gitu. Jadi memberikan reward itu tidak harus berupa benda atau material, tapi bisa dengan kita senyum misalnya atau pujian, itu sudah merupakan reward. Jadi sekecil apapun ketika dia sudah mulai bisa berbagi, itu kita kasih reward. Apalagi kemudian misalnya kita ajak jalan-jalan, ada mereka yang tidak masih kekurangan, misalnya adik lihat itu kasihan ya mereka mau makan harus cari barang bekas dulu, nanti terus dijual, habis dijual baru bisa beli makanan. Adik kasihan nggak sih? Terus, iya ya, kalau adik makan langsung makan ya, kok itu harus begini? Kira-kira kalau adik berbagi bisa nggak sih kalau punya duit misalnya nanti, atau punya barang bisa disumbangkan misalnya.
Nah itu bisa kita memancing dari yang seperti itu dulu, dari yang ada di sekitar aja gitu. Itu bisa sebetulnya. Tergantung kitanya mau di usia berapa untuk mengenalkan itu. Karena sebetulnya anak itu sudah punya insting untuk bisa memberikan kasih sayang, apa itu sudah ada. Tinggal kitanya mengasah atau tidak gitu. Lalu batasannya teh ada nggak? Sedangkan anak jadi ada yang tipenya jadi pada akhirnya karena Gampang banget memberi gitu. ya itu. Jadi dia kehilangan apa ya, kayak kehilangan dirinya akhirnya. Semuanya diberikan Nah, gitu. iya, seperti itu. Jadi ketika dia punya sesuatu, itu langsung teringatnya si A, si B, si C, gitu. Sampai dia sendiri nggak punya apa-apa. Iya. Gitu. Jadi kayak kemarin tuh baru kejadian. Jadi dia punya jajan di kulkas. Ketika temannya dia buka kulkas, lalu ada temannya, aku mau itu, gitu. Sama dia langsung dikasih. Tapi kakak kok nggak minum itu sama dia kenapa dikasih? Dianya bilang pengen, tanya gitu. Siapanya gimana? Ya udah kakak nggak apa-apa, bisa beli lagi. Jadi saya tuh pengen dia tuh merasa bahwa itu milik dia. Jadi dia boleh kalau Memberikan. jadi bisa teguh sama miliknya dia. Jadi batasannya itunya tuh saya masih kayak abu-abu sekali gitu. Jadi kapan dia harus memberi, kapan dia. Nah tinggal dikasih pengertian kalau seperti itu. Bahwa dia bisa memberikan sesuatu kalau memang ada lebih misalnya, atau dia masih memiliki cadangan misalnya. Itu tergantung dari kitanya sih, konsep kitanya sebetulnya. Kita kepengen anak ini berbagi atau hanya sebatas memberi saja. Nah itu kan tergantung konsep orang tuanya sebetulnya. Saya sendiri dulu juga menanamkan konsep untuk berbagi itu ketika anak saya di pondok. Saya ngirimi paket misalnya, saya prediksikan itu kan bisa 1 minggu. Ternyata begitu saya tanya, Buat kamu, ini buat teman kamu. Gitu. iya, begitu saya tanya itu berapa hari? 2 hari juga habis Bu. Hah 2 hari? Kok bisa 2 hari? Kan semuanya pengen Bu. Iya. Kirain Ibu seminggu nggak nyampe Ibu, itu 2 hari itu udah habis. Itu paling cepat itu Bu, paling lama katanya. Hah? Paling lama berarti sehari juga habis. Iya katanya. Nah terus saya juga oh ya berarti memang konsep berbaginya itu dia memang ya semua harus dibagi. Nah kenapa enggak, kalau memang kita masih bisa kenapa enggak, tinggal kita konsepnya. Tapi kalau kita memang masih membutuhkan itu, saya bilang ya jangan dibagi semuanya. Bagus berbagi itu, tapi kita juga jangan sampai menyusahkan orang lain dengan kita juga meminta gitu. Kalau memang kita bisa untuk memberi, berilah, berbagilah, tapi jangan sampai kita sendiri yang nantinya meminta gitu. Jadi konsepnya itu antara memberi dan meminta. Kita boleh memberi tapi jangan sampai kitanya meminta. Karena kalau kita habis misalnya kita nggak punya apa-apa, kita bisa jadi meminta ke teman. Karena konsep dia juga waktu itu saya memberi, berarti teman saya juga harus begitu. Dan kenyataannya temannya itu tidak seperti itu gitu. Nah itu juga kita harus jelaskan bahwa tidak semua orang punya konsep seperti kamu. Orang lain itu ada yang membatasi kepemilikannya. Nah ini kamu jangan apa-apa. Konsep ini kamu berbagi itu bagus dan harus berbagi. Tapi kamu jangan heran ketika nanti ada teman kamu yang itu akan membatasi banget. Gitu. Itu juga kita harus kenalkan bahwa orang itu punya kebiasaan yang macam-macam. Supaya nanti dia nggak kaget, karena konsep anak ketika dia berbagi itu temannya juga harus berbagi. Sementara di kenyataan itu tidak seperti itu gitu. Itu dulu anak saya juga kaget. Kenapa dia nggak mau berbagi sama Abu? Padahal setiap kali punya apa-apa saya selalu berbagi ke dia. Nah saya jelaskan di situ bahwa setiap orang itu punya konsep yang berbeda. Ketika kita memberi, kita berbagi itu kita jangan mengharap untuk mendapatkan sesuatu dari orang tersebut gitu. Baru dia tuh berarti nggak boleh berharap begitu ya Bu? Ya nggak boleh berharap. Ketika kita memberi ya sudah itu yang kita punya itu, makanya kita juga harus punya bagaimana caranya kita bisa punya dan kita tidak meminta ke orang lain atau tidak berharap ke orang lain gitu. Itu pelan-pelan terus bisa paham dia. Awalnya ya itu karena dia konsep memberinya itu bagus,
Semua yang dia punya itu diberi. Iya, jadi dia kayak jadinya dia tuh nggak bisa say no ke temannya. Iya. Kalau yang ini nggak bisa sampai nggak bisa say no ke temannya. Jadi ketika temannya Semuanya diberikan ya. jadi kayak jadi ya maklum saya ini juga masih anak yang pertama tadi. Iya, diajarkan iya. Iya, jadi semua kayak apapun yang diminta temannya, misal dia punya apa, diminta langsung dikasih. Ya harus diajarkan asertif ya, harus diajarkan mengatakan untuk tidak kalau memang Kali egois boleh. bukan egois sebetulnya, tapi itu kan konsep kita ya, mengajarkan asertif. Jadi untuk ngomong enggak tuh enggak masalah gitu. Tapi di saat-saat tertentu memang kalau kita ada ya kita berbagi, tapi di saat tertentu ketika memang kita harus mengatakan tidak ya tidak gitu. Jadi jangan sampai bablas nggak ada batasannya gitu. Tetap harus dikasih pengertian. Kapan saatnya dia harus memberi, kapan saatnya mungkin dia harus mempertimbangkan nanti memberinya di saat yang tepat misalnya, saat ini untuk tidak dulu misalnya. Nah itu harus dikasih pengertian. Ya, berarti harus juga di pointing out kalau temannya juga boleh jadi kecewa dan itu nggak apa-apa. Iya. Karena memang untuk kita bisa interaksi itu kan harus paham dulu apa yang akan dia alami nanti ketika interaksi dengan temannya. Bisa jadi dia kecewa, bisa jadi dia sedih, bisa jadi nanti temennya itu akan bikin dia sakit hati, itu kan bisa terjadi gitu. Udah selesai tuh mama nanya. Udah selesai nanyanya mama. Itu mau dipakai lagi. Itu mungkin ya Mbak Hikmah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Fatayat yang sebagai apresiator hadir hari ini dan memberikan pertanyaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Karena waktunya sudah lebih banyak ya Bu. Bisa kita akhiri saja. Semoga terlalu asyik ya gitu. Kita bisa akhiri sekarang dan kita bisa lanjutkan di hari Jumat depan dengan pembahasan jenis disiplin pada masa kanak-kanak ya Bu. Mungkin bisa naik lagi perkembangannya ya. Kalau yang minggu ini kan awal masa kanak-kanak dan mungkin minggu depan udah masuk ke masa kanak-kanak ya Bu. Dan akan membahas mengenai penggolongan peran seks dan juga hubungan keluarga pada masa kanak-kanak. Nah, mungkin buat sahabat-sahabat yang masih ingin terus bagaimana caranya memaksimalkan masa golden age pada anak, bisa terus istiqomah mengikuti ngaji psikologi online ya. Kita akan ketemu lagi di Jumat depan pada jam 1:30 dan semoga kita semua diberi kesehatan dan juga kesempatan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.